Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rohmah, NIM 46. Dan saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami yang tentang mengapa historis tasawuf interprensif dalam masa kejayaan Islam. Saya di sini ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu ada Ilham Novianto, Usmatun Hasanah, dan Mbak Novi. Di sini akan membahas tentang satu pendahuluan, yang mana pendahuluan itu meliputi latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang: Islam adalah agama yang sangat mementingkan kerja keras. Islam tidak menghendaki, bahkan sangat membenci orang yang bermalas-malasan. Sedangkan tasawuf tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan saja, melainkan tasawuf harus dipraktikkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara bekerja keras. Zaman kejayaan Islam adalah masa ketika para penemu, para ilmuwan, para filosof itu menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan, baik itu perkembangan teknologi dan kebudayaan, yang mana kebudayaan itu sangat dijaga dengan tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi baru. Dan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud kejayaan Islam. Yang kedua, bagaimana perkembangan interpreter pada masa kejayaan Islam. Yang ketiga, siapa saja tokoh pemikir pada masa kejayaan Islam. Selanjutnya pembahasan apa yang dimaksud kejayaan Islam. Kejayaan berasal dari kata jaya, yang artinya kebesaran, kemasyhuran. Jadi, kejayaan Islam adalah ketika para filsuf, para ilmuwan telah menghasilkan banyak inovasi, banyak penemuan baru. Pada masa kejayaan Islam itu didukung oleh kerajaan besar, yaitu kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang mana Umayyah dan Abbasiyah itu memiliki peran yang sangat tinggi, di antaranya memunculkan ilmuwan dan para pemikir muslim. Kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah terletak pada kota Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kota Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan melalui dua faktor, yaitu faktor sosiografi dan faktor aktivitas ilmiah. Faktor sosiografi itu meliputi meningkatnya kemakmuran umat Islam yang mengendalikan hasil dari berbagai bidang industri dan kebudayaan. Yang B, luasnya wilayah kekuasaan. Faktor yang kedua adalah aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah itu dipengaruhi dua faktor juga, yaitu penyusun buku ilmiah dan penerjemah. Penerjemah sudah dimulai sejak Daulah Umayyah. Upaya menerjemahkan dan mendeskripsikan berbahasa asing, terutama bahasa Yunani dan Persia, ke dalam bahasa Arab, mengalami masa keemasan pada masa yang meliput buku tentang kedokteran, obat-obatan, biologi, dan kimia. Dinasti Abbasiyah mencapai keberhasilan yang mana disebabkan oleh beberapa dasar atau faktor. Yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Yang kedua, dasar bersifat universal, tidak berlandaskan atas kesukuan. Selanjutnya, dasar politik dan administrasi menyeluruh. Selanjutnya, tidak diangkat atas dasar keningkratan. Dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Selanjutnya yaitu yang rumusan masalah. Yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak
uswatun hasanah. Sosigrafi itu meliputi meningkatnya kemakmuran umat Islam yang mengendalikan hasil dari berbagai bidang industri dan kebudayaan. Yang B, luasnya wilayah kekuasaan. Faktor yang kedua adalah aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah itu dipengaruhi dua faktor juga, yaitu penyusun buku ilmiah dan penerjemah. Penerjemah sudah dimulai sejak Daulah Umayyah. Upaya menerjemahkan dan mendeskripsikan berbahasa asing, terutama bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, mengalami masa keemasan pada masa A yang meliput buku tentang kedokteran, obat-obatan, biologi, dan kimia. Dinasti Abbasiyah mencapai keberhasilan yang mana disebabkan oleh beberapa dasar atau faktor. Yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Yang kedua, dasar bersifat universal, tidak berlandaskan atas kesukuan. Selanjutnya, dasar politik dan administrasi menyeluruh. Selanjutnya, tidak diangkat atas dasar keningkratan. Dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. Selanjutnya yaitu yang rumusan masalah yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Uswatun Hasanah. Historis entrepreneur pada masa kejayaan Islam Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah meraih kekuasaan Islam setelah menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 750 Hijriah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Amas. Abu Abbas As-Sofa berkuasa hanya 4 tahun saja, yaitu dari tahun 750 sampai 754, dan menjadikan Hashimiyah sebagai pusat pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Abu Abbas As-Sofa, ia hanya memfokuskan pemerintahannya untuk menjaga stabilitas negara yang baru saja terbentuk dari ancaman serius musuh-musuhnya, terutama dari kalangan Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Namun, pada masa Abu Ja'far al-Mansur, ia memindahkan pusat pemerintahannya ke Baghdad. Di zaman Al-Mansur bermulalah masa jaya dan masa perkembangan ilmu pengetahuan yang oleh karenanya Daulah Abbasiyah mencapai zaman keemasan. Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Pada masa dinasti Abbasiyah, peran penting ekonomi sangat disadari oleh para khalifah dinasti Abbasiyah dalam menentukan maju mundurnya suatu negara. Periode pertama dinasti Abbasiyah mengupayakan ke arah kemajuan ini sebenarnya sudah dimulai pada masa pemerintahan Al-Mansur, yaitu dengan dipindahkannya pusat pemerintahan ke Baghdad. Dijadikannya kota Baghdad sebagai pusat kendali pemerintahan itu mempunyai arti tersendiri bagi perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi. Baghdad merupakan kota yang terletak di daerah sangat strategis bagi perniagaan atau perdagangan. Baghdad menjadi daerah yang sangat ramai karena di samping sebagai ibu kota kerajaan, juga sebagai kota niaga yang cukup marak pada masa itu. Daerah yang sangat subur berada di bantaran tepi sungai Sawat yang menumbuhkan berbagai jenis buah dan sayur yang tumbuh di daerah panas maupun dingin. Kacang, jeruk, terong, tebu, dan berbagai bunga seperti bunga mawar, violet tumbuh subur di sana. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Akibatnya, kafilah
Perkembangan di bidang pertanian maju sangat pesat di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur di tepian sungai yang dikenal dengan nama sawah. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengelola tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli sana. Lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan juga diperbaiki dan dibangun secara perlahan. Mereka membangun saluran irigasi sehingga membentuk jaringan yang sempurna. Perkembangan ekonomi di zaman Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Karena industrialisasi yang muncul di perkotaan ini, urbanisasi tidak dapat dibendung lagi. Selain itu, perdagangan barang tambang juga sangat samaran. Emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat melambungkan perekonomian Abbasiyah. Adapun komoditi yang menjadi primadona pada masa itu adalah bahan pangan, pakaian atau tekstil yang menjadi konsumsi pasar Asia dan Eropa. Industri lain yang juga berkembang pesat adalah keramik. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, wilayah umat Islam sudah luas dan Harun al-Rasyid tidak terlalu berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi lebih memfokuskan pada pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Harun al-Rasyid juga sangat apresiatif terhadap para ilmuwan dan ulama dengan memberikan gaji yang tinggi dan menjamin kesejahteraannya. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang didirikan oleh Harun al-Rasyid. Perpustakaan ini sangat lengkap, di dalamnya terdapat bermacam-macam buku ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Ada pula buku-buku terjemah dari bahasa Yunani, Persia, India, Turki, dan Arab. Nah, pada masa ini juga melahirkan ulama-ulama besar yang sampai saat ini masih sangat dikenal dan bahkan dianut ajarannya. Seperti 4 imam mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Sebenarnya masih banyak mazhab lain yang muncul, namun tidak sepesat 4 mazhab tersebut, sehingga pada akhirnya hilang dan ditelan zaman. Sifat khalifah yang sangat mencintai dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan membawa Islam maju dengan pesat, bukan hanya pada dataran pengetahuan Islam saja, tetapi juga ilmu-ilmu barat. Oke, sini saya akan memberikan yaitu untuk tokoh-tokoh memikir pada masa Jogja. Yang pertama ada tokoh bernama Al-Khawarizmi yang saya sampaikan. Kemudian ada yang bernama Imam Al-Ghazali. Oke, saya kembali. Lanjut ada Imam Abu Hasan Al-Marwazi. Lanjut ada Ibnu Khaldun. Nah, oke, kita masuk langsung ya kepada biografinya. Nama lengkap sendiri dari tokoh Al-Khawarizmi ini yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Oke, kita ulang kembali. Dia adalah seorang ahli matematika, astronom, astrologi, dan geografi, berasal dari Persia. Lanjut, sekitar tahun 780-an dia lahirnya di daerah yang bernama Al-Khawarizmi. Sekarang daerah tersebut diganti nama menjadi Khiva, Uzbekistan.
dan wafat sekitar tahun 850-an. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Oke, ini masuk karyanya, yaitu buku pertamanya yang diberikan nama oleh dia itu Al-Jabar. Itu adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Kita tahu sendiri teman-teman, Al-Khawarizmi ini dia juga membuat buku Al-Jabar. Kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Beliau merevisi dan menyesuaikan geografi sebaik mengajarkan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Adapun kontribusi beliau sendiri tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari Al-Jabaru, ya. Satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam buku beliau. Kata logaritme dan logaritma diambil dari kata algorismi, ya. Latinasi dari nama beliau nama beliau juga diserap dalam bahasa Spanyol Guarismo, ya. Beliau memiliki nama julukan Spanyol itu Guarismo, dan dalam bahasa Portugis Algorismo, yang berarti digit. Tokoh Al-Khawarizmi ini menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara tahun 813 sampai 833. Setelah Islam masuk ke Persia, Baghdad pun, ya, kota Baghdad sendiri menjadi pusat ilmu dan perdagangan, dan banyak pedagang ilmuwan dari Cina dan India berkelana ke kota ini, yang juga dilakukan beliau. Dia bekerja di Baghdad, ya, pada sekolah kehormatan didirikan oleh Kekhalifahan Bani Abbasiyah Al-Ma'mum. Tempat ini menjadi tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Ya, itu tadi biografi singkat dan beberapa kontribusi tokoh Al-Khawarizmi. Lanjut kepada Syekh Imam Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 1058 di Tus, tepatnya di provinsi Khorasan, Persia, dan wafat beliau sekitar tahun 1111. Adalah seorang filosof dan teolog muslim, ya, berarti dia pemikir muslim dari kota Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Adapun riwayat hidup Imam Al-Ghazali sendiri yaitu dilahirkan pada tahun 450 Hijriah bersama dengan tahun 1058 masih di Baghdad, Khorasan, kota Iran. Beliau berkunyah pada Abu Hamid, salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan gelar ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu. Lebih tepatnya bulu kambing, ya. Dan tempat kelahiran yaitu Al-Ghazalah di Bandar Tus. Oke. Tingkat dasarnya sendiri beliau mendapatkan pendidikan secara gratis dari beberapa guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan Farsi dengan fasih. Oleh sebab itu, minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, ilmu fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dan dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu. Beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Hizhamiyah, yaitu sebuah madrasah di universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di kota Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai naib atau konselor di sana.
maksud saya naib konselor ya, berarti pengganti dari konselor. Beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti kota Makkah, Al-Mukarramah, kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Mesir, dan Yerusalem. Untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuan yang ada. Oke, lanjut pada Imam Abu Al-Marwadi. Atau yang kita nama lengkapnya sendiri ya, Abu Al-Hasan Ali ibni Muhammad ibni Habib Al-Marwadi. Beliau lahir sekitar tahun 972 sampai 448 Hijriah, atau dalam garis miring 1058 Masehi. Adalah seorang ahli fikih dari Irak. Imam Al-Marwadi sendiri lahir di kota Basra, Irak. Disinilah beliau belajar ilmu fikih dari Abu Al-Wahid Al-Simari, ya. Dan kemudian pindah ke kota Baghdad untuk berguru pada Syekh Al-Hamid dan Syekh Abdullah Al-Baqi. Bukunya yang terkenal yaitu adalah kitab Al-Hakam Al-Sultaniyah, atau yang dalam pembahasannya itu adalah buku tentang tata pemerintahan. Kita tahu dia Al-Hakam itu beberapa hukum Sultaniyah yang terkait dengan kerajaan atau pemerintahan. Yang berikutnya ada buku dengan diberikan nama Qanun Al-Warazah, undang-undang tentang kementerian. Nah, Qanun itu terkait dengan undang-undang ya. Al-Warazah sendiri adalah yang artinya terkait dengan kementerian. Yang terakhir ya, maksudnya kitab yang ketiga, yaitu kitab Nasihat Al-Muluk, berisi tentang nasihat kepada penguasa. Oke, lanjut kita menuju ke Imam Ibnu Khaldun. Imam Ibnu Khaldun sendiri memiliki nama lengkap Abu Yazid Abdurrahman, ya, Ibni Muhammad Ibni Khaldun Al-Hadrami. Nah, berarti kita tahu sendiri ya. Kira-kira Ibnu Khaldun ini dilahirkan di kota Al-Hadrami. Kenapa demikian? Karena julukan di akhir namanya itu menunjukkan dia berasal dari mana. Lahir 27 Mei 1332 atau dalam maksud saya lahirnya tanggal 27 Mei 1332, ya, wafat pada tanggal 9 Maret 1406. Adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia, kota Tunisia tepatnya, dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karya yang terkenal adalah Muqaddimah, ya. Ibnu Khaldun sendiri mendapat julukan bapak ekonomi, sebab di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengaji ilmu Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Imam Syekh Ibnu Khaldun sendiri sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi. Mengapa demikian? Karena banyak teori yang ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Ini adalah tokoh dari bangsa Barat, ya, Adam Smith dan Ricardo. Artinya ia lebih dari 3 abad mengenali para pemikir Barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul Abul Iqtisad dari Ibnu Khaldun, artinya ekonomi Ibnu Khaldun. Dalam tulisan tersebut, Ibnu Khaldun dibuktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikan pada tentang Ibnu Khaldun di Mesir. Sebelum Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi di Barat masih bersifat normatif. Ada kalanya dikaji dengan perspektif hukum, moral, dan ada pula perspektif filsafat. Karya-karyanya tentang ekonomi oleh para ilmuwan Barat seperti ilmuwan Yunani dan zaman skolastik bercorak tidak ilmiah, karena pemikiran zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum. Sedangkan Ibnu Khaldun sendiri mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. Muhammad
Najatullah As-Siddiqi menuliskan poin-poin penting dari materi kajian Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Oke, teman-teman, itu tadi sekilas dari tokoh-tokoh pemikiran pada masa kejayaan Islam, tepatnya pada dinasti Abbasiyah. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.